Alhamdulillah, di malam kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang menjadi pilihan-pilihan Allah untuk bisa hadir di tempatnya Rasulullah SAW, yang mana pada malam hari ini dalam keadaan kalian menunggu, tapi kalian tetap menunggu semata-mata hanya mencari satu keriduan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malam kita majlis dulu bersama-sama di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan menjadi wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ketahui bahwasanya keutamaan daripada hadirnya kita di majlis ilmu adalah sangat-sangat luar biasa. Andaikan Allah membukakan tabir itu, Allah membukakan semua keistimewaan hadir di majlis ilmu, hadir di majlis salawat, hadir di majlis zikir, maka setidaknya semua orang berduyun-duyun untuk bisa menghadiri daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat daripada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, adakah taman-taman surga di dunia ini?" Maka kata Rasulullah SAW, taman-taman surga yang ada di dunia ini adalah majlis-majlis ilmu, majlis salawat, dan majlis zikir. Itulah taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dunia ini. Maka siapa orang yang bisa hadir, bisa duduk di taman-taman surganya Allah di dunia ini, maka Allah akan dudukkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan hajat kita pada malam hari ini, apapun hajat kita, apapun niat kita yang baik-baik, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini sedikit mengingatkan daripada kita punya orang tua, kita berbakti kepada orang tua kita, juga kita berbakti kepada ayah dan ibu kita, maka sedikit merenungi daripada apa yang telah kita berikan untuk orang tua kita. Suatu ketika ayah dan ibu kita ini adalah orang yang sangat-sangat luar biasa jasanya. Dikatakan daripada wali yang tidak punya nama dan wali tidak mempunyai gelar, itu adalah orang tua kita. Di saat kita dalam kandungan orang tua kita, kita udah nyusahin tuh orang tua kita, ya. Di saat kita dalam kandungan orang tua kita, kita udah nyusahin orang tua kita. Bahkan dikatakan wahnan ala wahnin, lemah bertambah lemah. Orang tua kita mengandung kita, yang tadinya orang tua kita perutnya cakep, orang tua kita yang tadinya kakinya cakep, gara-gara mengandung kita, orang tua kita perutnya menjadi gendut, jelek, jalan juga nggak pantas, jalan udah ngegang, tidur tengkurap salah, miring salah, celentang salah, serba salah. Kita dari dalam kandungan udah nyusahin orang tua nih. Bahkan ada orang tua yang ngandung kita itu nyidamnya subhanallah. Ada yang lihat nasi bawahnya muntah mulu, ya, mau makan muntah. Ada yang lihat bapak kita enak lihatnya, ada kayak gitu. Ada yang pengen makan malam-malam, Pak minta mangga muda jam 12 malam, cari mangga muda. Kita udah nyusahin dari masih kecil. Bahkan mohon maaf, di saat kita dilahirkan ke dunia ini, berapa banyak orang tua kita yang lahir tatkala melahirkan kita dengan cucuran keringat, tetesan darah, rasa sakit menjadi satu. Bahkan tidak jarang perut emak kita dibelek. Perut emak kita dibelek. Untuk siapa? Untuk kita. Di saat ada suatu ketika dokter berkata, "Wahai ibu, wahai bapak, ini antara ibu dan anaknya satu harus dikalahin, yang satu harus dikalahin. Kalau enggak ibunya yang meninggal, anaknya yang selamat. Kalau enggak ibunya yang meninggal, anaknya yang meninggal. Ibunya selamat, anaknya ibunya meninggal, anaknya selamat." Kalau dikasih pertanyaan seperti itu, apa jawab orang tua kita? Terkhusus ibu kita. Dia enggak mentingin diri dia. Dia enggak mentingin kehidupan dia. Apa yang dia bilang? Pasti, "Wahai dokter, selamatkan anakku. Biarkan dia sembuh. Biarkan dia lahir di dunia ini. Aku tak apa-apa menjadikan korban." Begitu besarnya rasa
pengorbanan orang tua kita kepada kita. Begitu sayangnya rasa cinta orang tua kita kepada kita, terkhusus ibu kita. Di saat kita sudah dewasa seperti saat ini, mana rasa bakti kita kepada orang tua kita? Kita lebih sering menyakiti daripada hati orang tua kita. Kita lebih sering menyakiti perasaan orang tua kita. Di saat orang tua kita memerintahkan kita, menyuruh kita, kita terkadang menolak. Terkadang kita lebih banyak alasan daripada kita mematuhi daripada perintahnya. Di saat teman kita nyamper, di saat teman kita ngajakin main, cepat kita berangkatnya. Di saat pacar kita, mohon maaf, mungkin antum yang udah akhwat-akhwatnya ini dibalas chatan dengan WA-nya. Di saat orang tua yang nyuruh, subhanallah, susahnya bukan main. Ada satu ketika riwayat, bukan riwayat, ini ceritanya. Ada dokter di negeri Jaziran Arab sana. Dokter ini adalah dokter wanita, yang dimana dokter ini mendapatkan pasien datang ke tempat beliau. Seorang pemuda, seorang laki-laki yang datang dengan seorang perempuan gila, datang kepada dokter itu sendiri. Masuk ke ruangan dokter, itu ibu-ibu gila ini terkadang ambil baju jasnya dokter, dipakai jasnya. Ada monitor, dilihat-lihat, dia ketawa-ketawa, dia guling-guling di lantai, dia coret-coret buku dokter, dia naik ke meja dokter, sampai si lelaki ini minta maaf kepada dokter tersebut. Apa kata laki-laki ini? Wahai dokter, maafkan kelakuan ibu saya. Ini dokter terkejut luar biasa. Kata dokter, ini ibu antum, ini ibu kau? Iya. Ini ibu saya. Sejak kapan ibu engkau gila? Sejak saya dilahirkan. Sejak saya dilahirkan, ibu saya sudah gila. Kenapa? Di saat ibu saya mulai stres, ayah saya menjodohkan ibu saya dengan seorang laki-laki. 2 bulan pernikahan diceraikan. Dalam keadaan ibu saya sedang hamil. Di saat engkau dilahirkan, ibu engkau tidak mengenal engkau, tidak. Di saat engkau dilahirkan, ibu engkau tidak bisa mengenali siapa diri engkau sebenarnya. Karena sejak dilahirkan, ibu saya sudah dalam keadaan gila, dan ibu saya tidak pernah menganggap saya sebagai anaknya. Di saat dia melihat sesuatu, dia melihat lukisan-lukisan yang ada Ka'bahnya, dia tertawa, dia menangis, dia menjerit. Wahai engkau telah membohongi, ketika engkau mengajak aku berangkat ke Mekah, engkau telah membohongi aku, engkau telah berjanji mengajakkan aku untuk ibadah haji. Ini seorang laki-laki. Kalau kita melihat seperti itu, orang tua kita gila, ada teman kita main, kira-kira kayak gimana? Kita malu nggak ngakuin orang tua kita gila itu sebagai ibu kita? Orang tua kita di pinggir jalan, ada teman kita tanya, itu orang tuamu bukan? Bukan, itu orang tua saya. Itu kan orang tua kamu. Bukan, pasti kita ngomong kayak gitu. Karena kenapa? Malu mengakui orang tua kita yang gila. Tapi laki-laki ini tidak. Kata dokter, mengapa engkau terus? Laki-laki ini terus dipukulnya, dicaci makinya, diludahinya tuh yang anak laki-laki ini. Dokter itu, kenapa engkau terus berbakti kepada ibumu yang gila? Kenapa engkau terus berbakti kepada ibumu yang gila, sedang ibumu tidak mengenal engkau sebagai anaknya? Apa kata laki-laki ini? Wahai dokter, ketahuilah, ibuku memang tidak mengenal aku. Ibuku tidak mengenal aku dan mengakui aku sebagai anaknya. Tapi Allah tahu bahwa dia adalah ibuku. Tapi Allah tahu bahwa dia adalah ibu kandungku yang harus aku hormati dan aku jaga. Jadi rasa bakti dia kepada orang tuanya bukan karena semata-mata unsur fisik, bukan semata-mata karena orang tuanya sehat. Bagaimanapun fisik orang tuanya gila, bahkan gila sampai gila pun dia mengakui bahwa dia adalah ibunya. Yang memerintahkan siapa berbakti pada orang tuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ziarah jauh-jauh, kita ziarah ke Cirebon, kita ziarah ke Banten, kita ziarah ke luar kota, tapi orang tua kita nggak pernah kita pikirin. Orang tua kita nggak pernah kita
perhatikan, nggak pernah kita sayangi, maka keberkahan sejauh manapun kita melangkah untuk berziarah ke makam wali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yuk kita kembali untuk berbakti kepada orang tua kita. Pintunya surga ada di mana? Pintunya surga ada di mana? Di rumah kita. Siapa? Ibu dan bapak kita. Kita hari ini berapa kali ngebentak orang tua kita? Hari ini kita berapa kali menampakkan muka asam depan orang tua kita? Hari ini berapa kali kita disuruh orang tua kita ngelawan sama orang tua? Hari ini berapa kali kita berhadapan dengan orang tua kita, nada suara kita tinggi depan orang tua kita? Kita mungkin mohon maaf, kita nggak kerasa karena orang tua kita masih hidup. Tapi di saat orang tua kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak kita dipanggil oleh Allah, ibu kita dipanggil oleh Allah. Syukur-syukur kalau asik berharap di Allah, jangan sampai aku melihat kematian orang tua aku, lupa aku dulu kau panggil. Kita nggak sanggup melihat orang tua kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita terbujur kaku. Di saat ini orang tua kita masih hidup. Di saat ini orang tua kita masih. Antum sama guru cium tangan bolak-balik, sama orang tua pernah nggak cium tangan bolak-balik? Praktekin itu sama orang tua kalian. Tanya ibu, kalau pulang dari mana-mana, tanya bu, si kalau pulang kemana-mana cium tangan bolak-balik nggak? Cium tangan bolak-balik sama orang tua kita, bukan ciumnya di jidat, bukan. Kebanyakan dari anak-anak kita ini, kalau perhatiin, salim sama orang tuanya di jidat, di kening. Tapi bagaimana yang bayinya cium, telapaknya cium, sedot udaranya, dan cuman kayak orang takut nyium tangan orang tua. Cium tangan orang tua kita, sedot udaranya. Baik lagi. Keberkahan itu ada di orang tua kita. Cium tangan berangkat sekolah, mak berangkat gini. Apa? Bukan. Kalau mau cium tangan sama orang tua, cium, hirup udaranya. Karena di saat kita menghirup udara tangan orang tua kita, itulah keberkahan Allah turunkan di saat itu. Cium, rasakan kasih sayang orang tua kita. Cium. Ada seorang pemuda, antum pernah dengar cerita 3 orang pemuda yang terjebak di dalam gua? Pernah dengar nggak? 3 orang pemuda yang terjebak di dalam gua. Mereka bingung karena tertutup oleh batu yang masing-masing bertawasul dengan amal kebaikannya. Salah satunya bertawasul atas kebaikan atau amal kebaikan bakti dia sama orang tua. Dia bertawasul, ya Allah, aku bertawasul atas kebaikanku, baktiku pada orang tua. Jika ini menjadi amal yang kau terima, maka geser, ya Allah, geser itu batu, buka itu batu. Maka dia bertawasul atas kebaikan daripada dia, bakti dia pada orang tua. Apa dia kata? Ya Allah, pada suatu ketika aku mengembala kambing terlalu jauh, ya Allah, yang biasanya aku terus memberikan susu pada orang tuaku. Di saat aku pulang, aku memerah susu, orang tuaku sudah tertidur lelap. Maka aku membawa susu itu, ya Allah, anakku nangis tidak aku kasih, istriku minta tidak aku kasih. Sebelum orang tuaku minum susu itu. Di saat dia memberikan susunya kepada orang tuanya, apa yang terjadi? Orang tuanya sudah tertidur pulas. Kalau orang tua kita udah tertidur pulas, kira-kira tuh susu taruh di mana? Ada meja, taruh di meja enggak? Apa dipegangin terus sampai orang kita bangun? Si gadis, Des, mak bikinin susu. Iya mak. Pas sudah nyeduhin, emaknya tidur. Di dekat emaknya ada meja. Kira-kira mau ditungguin berdiri megangin susu sampai emak bangun apa taruh di atas meja? Ayo. Pasti kita naruhin di atas meja. Dan itu sudah rasa bakti kita kepada orang tua. Tapi pemuda ini lain. Ya Allah, di saat aku memberikan susu kepada orang tuaku, kedua orang tuaku, ibu dan ayahku sudah tertidur. Maka aku berdiri, ya Allah,
sampai kedua orang tuaku terbangun, aku enggak beranjak dari diriku memegang susu itu. Setelah orang tuaku bangun, baru aku berikan susu dan aku baru memberikan kepada anak. Jikalau ini menjadikan amal yang kau terima ya Allah, maka geserkan pintu itu, bukakan pintu itu untuk jalan kami keluar.